Hidup ini penuh cerita, dan setiap cerita punya jiwa. Dunia ini tak hanya tentang yang tampak, tapi juga tentang yang terasa. Selamat datang di channel Prof. Krishna. Mari kita bercerita, bukan sekadar bicara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena cerita tak pernah selesai. Dari satu hati ke hati lainnya, sepanjang hidupnya, Muhammad Hatta adalah sosok abdi negara sejati. Ia meyakini bahwa jika seorang pemimpin pandai memikat hati rakyatnya, maka rakyat pun akan bersedia mencurahkan segala daya dan upaya demi keberhasilan bersama. Berbekal prinsip yang teguh, Hatta menolak menjadi penghamba kekuasaan demi Indonesia. Ia bahkan berseteru dengan Soekarno dan difitnah terlibat makar di rezim Soeharto. Kepergian Hatta membawa duka mendalam. Ia adalah penjaga nurani bangsa. Pada 20 Juli tahun 1956, setelah DPR hasil pemilu tahun 1955 mulai bekerja dan Dewan Konstituante terbentuk untuk menyusun konstitusi baru, Bung Hatta menuliskan surat kepada DPR. Itu adalah surat keduanya. Setelah setahun sebelumnya ia pernah mengirimkan surat serupa. Dalam surat tersebut, ia menyatakan, "Merdeka. Dengan ini, saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, maka sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan wakil presiden secara resmi." Hatta merasa hampas saat menjabat wakil presiden dalam sistem parlementer yang diterapkan Republik Indonesia. Pada saat itu, presiden hanyalah kepala negara simbolis, sementara kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Dengan demikian, wakil presiden juga tidak memiliki kewenangan nyata. Hatta pun tak berdaulat untuk mewujudkan visi kerakyatannya. Selain faktor sistem pemerintahan, pertentangan prinsipil dengan Soekarno turut memengaruhi keputusan Hatta. Soekarno dan Hatta memang merupakan dui tunggal yang kokoh dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, setelah kemerdekaan, perbedaan mereka semakin tampak jelas. Mereka berbeda dalam dasar pemikiran, sifat, karakter, hingga gaya kepemimpinan. Salah satu perbedaan besar di antara keduanya adalah sikap terhadap PKI. Hatta menolak keterlibatan PKI dalam kabinet, sementara Soekarno justru menggagas konsep nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam bukunya Demokrasi Kita, Bung Hatta menulis, "Bagi saya yang sering bekerja dengan Bung Karno, lebih baik sampai pada batas tertentu dalam memberikan kesempatan agar dapat meyakini makna penting dui tunggal dalam persatuan Indonesia." DPR menolak secara halus permintaan pengunduran diri Hatta dengan mendiamkan surat tersebut. Namun, Hatta kembali mengirim surat pada 23 November tahun 1956. Kali ini dengan penegasan bahwa pengunduran dirinya akan efektif per 1 Desember tahun 1956. Menyadari ketetapan hati Hatta, DPR akhirnya menerima pengunduran dirinya pada 30 November tahun 1956. Sepekan setelah mengundurkan diri, Hatta bersama keluarganya pindah dari Istana Wakil Presiden ke Jalan Diponegoro No. 57. Ia melepaskan segala fasilitas negara dan memilih hidup sebagai rakyat biasa. Uang pensiun sebagai mantan wakil presiden dan mantan perdana menteri sangat tidak mencukupi. Bahkan listrik di rumahnya pernah dicabut. Namun, Hatta tidak pernah mengeluh. Ia menghidupi keluarganya dengan menulis dan menjadi dosen tamu di berbagai universitas. Hatta memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu melindunginya. Karena itu, ia tidak merasa turun derajat setelah kembali menjadi rakyat biasa. Keputusan pengunduran dirinya juga tidak membuatnya terkucil. Banyak pemuda, pejabat, dan sahabat yang datang bertandang, bahkan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia menyempatkan diri untuk bertemu dengannya, meminta nasihat, atau sekadar bertukar pikiran. Undangan ceramah dari dalam dan luar negeri terus mengalir. Banyak pihak berupaya membujuk Hatta agar kembali ke gelanggang politik, mulai dari fraksi-fraksi di DPR, tokoh-tokoh dari Sumatera dan Sulawesi, hingga sejumlah anggota kabinet berusaha menyatukan kembali dui tunggal. Namun, semua upaya itu gagal. Hatta teguh pada keputusannya. Sebagai putra Minangkabau, Hatta memegang prinsip bahwa seorang pemimpin tidak boleh lengser ke Prabon Mandik-Pandik turun dari jabatan, tetapi tetap berambisi berkuasa. Kendati demikian, ia tidak bisa tinggal diam saat melihat bangsa dan negara berada dalam krisis. Ia sangat prihatin terhadap
pergolakan pusat daerah yang semakin memanas, kesalahan dalam penerapan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, hingga kesewenang-wenangan demokrasi terpimpin yang mengembalikan di tahun 1945 tanpa melalui prosedur demokratis. Melalui berbagai surat pribadi, Hatta banyak mengkritik kebijakan Soekarno. Ia tetap bersuara demi bangsa, meskipun telah meninggalkan panggung politik praktis. Muhammad Hatta adalah seorang demokrat sejati. Baginya, politik harus berlandaskan etika dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan ideologi semata. Itulah sebabnya ia sangat menolak keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan. Bagi Hatta, komunisme tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang ia perjuangkan. Pandangan ini kerap menimbulkan ketegangan dengan Soekarno, yang justru berusaha merangkul PKI. Dalam konsep Nasakom gabungan nasionalisme, agama, dan komunisme, Soekarno yakin bahwa dengan mengakomodasi semua kekuatan politik, Indonesia akan menjadi negara yang lebih stabil. Namun, bagi Hatta, gagasan tersebut adalah bom waktu. Ketegangan mereka mencapai puncaknya pada tahun 1950-an. Saat itu, Hatta menolak keras rencana Soekarno untuk melibatkan PKI dalam kabinet. Hatta melihat PKI sebagai partai yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara radikal demi mencapai tujuan mereka. Ingatannya masih segar tentang pemberontakan PKI tahun 1926 dan bagaimana komunis di Indonesia seringkali bertindak ekstrem demi revolusi yang mereka impikan. Suatu hari, dalam sebuah rapat kabinet yang berlangsung panas, Hatta menatap Soekarno dengan sorot mata tajam. Dengan suara tegas, ia berkata, "Bung Karno, kita tidak boleh bermain api. PKI punya sejarah kelam dalam republik ini. Jika kita memberi mereka tempat dalam pemerintahan, kita sedang menggali kuburan kita sendiri." Soekarno, dengan gaya oratornya yang khas, membalas, "Bung Hatta, kita harus berpikir besar. Nasakom adalah jalan persatuan. Tanpa persatuan, Indonesia akan tercerai-berai." Hatta menghela napas panjang. Ia memahami cara berpikir Soekarno, tetapi ia tidak bisa menerima risiko yang begitu besar. Dalam pidato-pidatonya, ia kerap mengingatkan bahaya komunisme. Namun, Soekarno tetap kukuh pada pendiriannya. Perbedaan ini semakin melebar hingga akhirnya Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Salah satu alasan utamanya adalah karena ia merasa tidak bisa lagi bekerja sama dengan Soekarno yang semakin condong ke arah komunisme. Beberapa tahun setelahnya, kekhawatiran Hatta terbukti. Pada tahun 1965, PKI diduga terlibat dalam kudeta G30S yang berujung pada kehancuran mereka sendiri. Hatta, yang sejak awal sudah memperingatkan bahayanya, hanya bisa menyaksikan peristiwa itu dengan rasa prihatin. Meski sempat berselisih di penghujung hidupnya, Hatta dan Soekarno tetap saling menghormati. Saat Soekarno jatuh sakit di masa akhir kekuasaannya, Hatta menjenguknya. Meskipun jalan politik mereka berbeda, keduanya tetap merupakan pejuang besar yang pernah berjuang bersama demi Indonesia. Setelah Soekarno tumbang dan Soeharto memimpin Orde Baru, Hatta yang telah berusia lanjut sempat diberdayakan oleh pemerintah. Soeharto menjadikannya penasihat presiden dalam pemberantasan korupsi. Namun, komisi yang ia pimpin hanya bekerja sebentar dan dibubarkan setelah mengawal 2 kasus korupsi saja. Namun, hal yang paling mengecewakan Hatta bukanlah pembubaran komisi itu, melainkan arah ekonomi Indonesia di bawah Soeharto. Ia kecewa melihat kebijakan ekonomi yang dirancang oleh Wijujul Nitisastro dan tim ekonomi Soeharto semakin menjauh dari prinsip ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam pasal 33 di tahun 1945, sebuah gagasan yang sejak lama menjadi buah pikirannya. Berbeda dengan era demokrasi terpimpin, kritik Hatta terhadap Orde Baru lebih lunak. Ia lebih banyak menyampaikan kritik terhadap liberalisasi ekonomi melalui forum akademik dan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh penting. Di sisi lain, Hatta juga menjadi pengayom bagi mereka yang berseberangan dengan rezim Orde Baru, menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat sejati. Namun, kepercayaannya kepada pemerintah dikhianati. Pada 22 September tahun 1976, Menteri Sekretaris Negara Soeharmono mengumumkan di TVRI bahwa pemerintah telah berhasil menggagalkan usaha elegan untuk mengganti Presiden Soeharto. Dalam pernyataannya, Soeharmono menyebut bahwa seorang mantan wakil presiden terlibat dalam rencana tersebut. Lebih jauh, ia juga mengklaim adanya gentleman's agreement yang seolah-olah mengindikasikan keterlibatan Hatta dalam plot makar.
Hatta sangat marah. Ia merasa integritasnya telah dilecehkan. Ketegangan ini baru mereda setelah ia bertemu langsung dengan Soeharto dan menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Sejak saat itu, Hatta mengurangi aktivitasnya dan lebih banyak menulis. Memoarnya diterbitkan saat ulang tahunnya yang ke-77. Meskipun tak lagi aktif di ruang publik, Hatta tetap mengikuti perkembangan politik, berpartisipasi dalam diskusi terbatas tentang demokrasi, serta menjadi inspirasi bagi para aktivis yang kelak tergabung dalam kelompok petisi 50. Setiap cerita punya akhir, tapi hidup terus mengalir. Apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin esok jadi kenangan, atau justru awal dari cerita baru. Terima kasih sudah mampir di channel Prof. Krisna. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena cerita tak pernah benar-benar usai, hanya berpindah tempat di hati yang berbeda.